Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah drama Korea yang berjudul My Demon. Drama ini menceritakan sebuah perjanjian pernikahan kontrak antara seorang CEO cantik dengan seorang iblis. So, gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai pada 200 tahun silam, di mana terdapat seorang iblis tampan yang telah berusia ratusan tahun yang bernama Jung Won, di mana ia adalah seorang iblis yang baik hati dan suka membantu orang-orang yang membutuhkannya. Namun, bantuan darinya tidaklah gratis, di mana Guwon akan memberikan sebuah perjanjian kontrak kepada manusia dan perjanjian tersebut berlaku selama 10 tahun. Dan setelah itu manusia akan mati dan rohnya akan pergi ke neraka. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di sebuah acara penghargaan direktur terbaik, terdapat seorang gadis muda dan cantik yang bernama Do Do Hai. Di sini ia kembali memenangkan penghargaan menjadi direktur terbaik selama 2 tahun berturut-turut, di mana ia adalah seorang direktur perusahaan makanan Mirai F&B yang memiliki reputasi yang sangat bagus. Dan di sini Dohee terkenal sangat gila kerja dan ia tidak menyukai suatu perjodohan yang disiasati oleh komisaris perusahaan yang bernama Nyonya Ju. Awalnya Dohee selalu menolak hal tersebut, namun karena diancam dan dipaksa, akhirnya Dohee pun mau tidak mau menyetujui kencan buta tersebut. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Guwon mendatangi seorang mafia jahat yang telah membuat perjanjian kontrak dengannya dan sudah berjalan selama 10 tahun. Di mana pada saat ini Guwon mendatanginya akan mengambil nyawanya sesuai dengan perjanjian. Namun di sini laki-laki itu menolak untuk diambil nyawanya, bahkan berusaha keras untuk melawan Guwon. Tapi perjanjian tetaplah perjanjian. Orang-orang yang telah melakukan perjanjian dengannya harus masuk ke neraka. Setelah itu diperlihatkan di mana Dohee yang mendatangi tempat kencan butanya, namun ternyata ia salah memasuki restoran. Di mana Dohee memasuki restoran yang telah dipesan secara khusus oleh Guwon. Di sini Dohee pun langsung duduk di hadapan Guwon dan mengatakan jika ia tidak tertarik dengan perjodohan dan lebih suka bekerja. Namun saat ia melihat jika Guwon lumayan tampan pun menjadi terkesan dengan Guwon. Dikarenakan mereka berdua sama-sama memiliki sifat yang judes, mereka pun akhirnya berdebat satu sama lain. Hingga akhirnya mereka berdua pun makan bersama. Di sini Dohee pun mengatakan kepada Guwon jika mereka harus membatalkan perjodohan ini. Guwon yang tidak tahu apa-apa pun kebingungan. Kemudian tiba-tiba anak buah mafia jahat yang baru saja tewas datang menemui Guwon. Dikarenakan salah satu dari anak buah tersebut melihat jika bosnya mati karena dibunuh oleh Guwon. Dan pada saat itu seorang pelayan yang membawa sebuah kue ditabrak oleh anak buah mafia dan membuat kue yang dibawanya terjatuh dan hampir mengenai Dohee. Namun untungnya pada saat itu Guwon bergegas menyelamatkan Dohee. Dan hal ini menjadikan Dohee terpesona dan jatuh cinta dengan Guwon. Kemudian Dohee pun izin pergi ke toilet dengan perasaan salting yang luar biasa. Sedangkan Guwon yang hendak memakan kuenya, tiba-tiba anak buah mafia itu langsung menyerang Guwon dan menghancurkan kue miliknya. Guwon yang merasa marah pun seketika langsung mengusir mereka dengan sangat mudahnya. Dan saat Dohee kembali dari kamar mandi, ia kaget melihat kuenya sudah hancur. Guwon yang sudah bad mood dengan kejadian hari itu pun langsung mengusir Dohee dari tempat tersebut. Dan saat perjalanan pulang, Dohee diberitahu asistennya jika saat ini terdapat orang dalam yang ingin menghancurkan perusahaannya yang telah ia bangun bersama Nyonya Ju. Di mana Nyonya Ju adalah seorang komisaris perusahaan Mirai F&B yang merupakan salah satu perusahaan terbesar dan terbaik di Korea. Di mana Nyonya Ju memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Noh Sukmin yang mana ia kecanduan alkohol. Sukmin pun memiliki seorang istri yang bernama Kim Sera, yang mana Kim Sera telah kecanduan dengan operasi plastik. Dan mereka berdua memiliki seorang anak yang bernama Noh Dokyung yang tidak memiliki kemampuan apa-apa.
Kemudian anak keduanya bernama Noh Suan yang mana ia sangat terobsesi dengan kota Paris. Noh Suan memiliki dua anak kembar yang sangat nakal yang bernama Austin dan Justin. Kemudian suami dari Noh Suan tidak pernah terlihat karena suaminya sibuk bekerja menjadi dosen di Amerika. Kemudian Nyonya Chu juga memiliki seorang keponakan yang bernama Chu Sok Hun, yang mana ia berpenampilan biasa dikarenakan mereka pun hanya berhubungan sebatas bisnis saja. Dan seorang anak angkat Nyonya Chu yang bernama Do Do Hee, di mana Nyonya Chu menyayangi Do Hee seperti anaknya sendiri. Bahkan Nyonya Chu tidak mau tersenyum sebelum Do Hee datang. Di sini Nyonya Chu sangat menyayangi dan memperhatikan Do Hee. Dan hal itu pun menjadikan Do Hee dibenci anggota keluarga lainnya walaupun tidak secara terang-terangan. Kemudian setelah itu Nyonya Chu menanyakan terkait kencan buta kepada Do Hee. Tiba-tiba sekretarisnya datang dan mengatakan jika ia salah memberitahu nama restorannya. Kemudian sekretaris Do Hee pun menghubungi Kwon dan meminta maaf, serta mengatakan jika mereka bersedia mengganti kerugiannya. Namun di sini Kwon menolak hal itu. Sedangkan di sisi lain di sebuah yayasan Sunwol milik Kwon diperlihatkan di mana Kwon memiliki asisten yang bernama Park Bo Kyu, di mana ia selalu setia mendampingi Kwon, dan seorang penari tradisional yang sangat berbakat yang bernama Jin Gayong. Di sini terlihat jika Jin Gayong menyukai Kwon. Kemudian Do Hee pun pergi ke sebuah pantai dan mengenang kebersamaannya dengan orang tuanya saat masih kecil, di mana ia mengenang saat merayakan ulang tahunnya bersama-sama. Di sini Do Hee pun menghabiskan harinya di pantai sampai larut malam. Kemudian saat perjalanan pulang Do Hee pun melihat ponselnya, di mana pada saat itu seharusnya ia sudah sampai rumah, namun sopir taksi itu justru terus jalan. Dan ternyata sopir itu berniat untuk membunuh Do Hee. Namun pada saat itu Do Hee sempat berhasil kabur dan diperlihatkan di mana Kwon yang tengah duduk santai untuk mencari mangsanya merasa aneh karena malam itu ia merasa tenang dan tidak seperti biasanya. Dan tiba-tiba ia merasa terdapat seseorang yang sangat putus asa dan membutuhkan pertolongannya. Dan pada saat itu Kwon pun datang untuk menolong Do Hee. Do Hee yang melihat Kwon datang pun langsung meminta bantuan Kwon. Namun di sini Kwon justru mengatakan jika pertolongannya tidaklah gratis dan menyuruh Do Hee untuk menandatangani kontrak. Do Hee pun merasa heran dengan Kwon karena di saat kondisi terdesak Kwon justru membicarakan sebuah kontrak. Do Hee pun sempat menolak karena ia tidak mau tanda tangan jika ia tidak tahu isi kontraknya. Kemudian Kwon pun akhirnya mengabulkan permintaan Do Hee dengan syarat tanda tangan kontrak setelah Kwon melawan pembunuh tersebut. Kemudian saat Do Hee hendak kabur dari tempat itu, namun belum sempat pergi tubuh dari pembunuh itu jatuh di atas mobil dan membuat Do Hee kaget. Di sini Do Hee pun bersembunyi karena ketakutan. Kemudian Kwon pun mendekati Do Hee dan mengingatkan Do Hee dengan kontrak mereka. Di sini Kwon pun mengulurkan tangannya dan mengajak Do Hee untuk pergi. Dan pada saat mereka berdua berjabat tangan, tiba-tiba lambang di tangan Kwon menyala. Rupanya penjahat yang telah dilawan Kwon itu masih hidup dan berusaha membunuh Do Hee dengan cara menabrakkan mobil kepada Do Hee. Di sini Kwon pun berusaha untuk menghentikan mobil itu dengan kekuatannya, namun entah kenapa kekuatannya tidak bekerja. Demi menghindari tabrakan mobil, Kwon dan Do Hee pun menjatuhkan diri ke dalam laut. Saat di dalam laut, Kwon pun tidak sadarkan diri, sedangkan Do Hee yang bisa berenang pun berusaha membantu Kwon keluar dari tempat itu. Namun karena Do Hee sudah tidak kuat lagi, akhirnya Do Hee pun ikut pingsan. Dan tiba-tiba Do Hee pun terbangun di sebuah tepi pantai, sedangkan Kwon masih merasa heran mengapa tato yang ada di pergelangan tangannya menghilang. Dan tato itu justru berpindah ke pergelangan tangan Do Hee. Kwon pun meminta penjelasan Do Hee mengapa hal itu bisa terjadi. Namun tiba-tiba Do Hee pun pingsan di pelukan Kwon. Setelah beberapa saat Do Hee terbangun dari pingsannya dan terkejut melihat Kwon berada di sampingnya. Do Hee juga merasa heran karena Kwon terlihat sangat perhatian kepadanya. Kwon mengatakan jika ia penasaran dengan pindahnya tato salib yang ada di pergelangan tangannya. Do Hee menyadari jika di tangannya ada tato tersebut dan berusaha untuk menghapusnya. Do Hee pun bingung mengapa tiba-tiba ia bisa memiliki sebuah tato. Di sini Do Hee pun mengatakan jika ia ingin menghapus tato tersebut dengan laser. Namun Kwon melarangnya karena ia takut jika tato itu hilang maka kekuatannya juga akan hilang selamanya.
Kemudian saat itu Dohee hendak menampar Kwon. Namun karena Kwon memegang tangan Dohee, maka kekuatannya muncul dan ketika Kwon melepas tangan Dohee, kekuatannya itu hilang. Dan ternyata kekuatan Kwon akan muncul kembali jika ia memegang tangan Dohee. Kemudian kekuatan Kwon menghilang lagi setelah melepas tangan Dohee. Dan setelah itu datang polisi untuk menginterogasi kasus tersebut. Namun karena Kwon mendapat notifikasi jika terdapat seseorang yang telah habis masa kontraknya pun pergi dari rumah sakit. Setelah sampai di yayasannya, ia melihat jika asistennya tengah asik membaca buku panduan iblis miliknya. Kemudian di sini Kwon pun meminta asistennya untuk mencari tahu informasi terkait Dohee. Saat asistennya melihat jika tato milik bosnya menghilang pun membuat ia penasaran dan mengatakan jika hal ini pasti ada hubungannya dengan Dohee. Dikarenakan kekuatannya telah menghilang, Kwon pun tidak bisa mencabut nyawa manusia, dan kini Kwon pun benar-benar telah menjadi seperti manusia. Di sisi lain, Dohee yang tengah berbincang dengan asistennya untuk merahasiakan tentang kasus pembunuhannya ini pun mengatakan jika hari ini ia akan menemui Nyonya Ju. Dikarenakan Dohee teringat akan perkataan pembunuh itu yang mengatakan jika ia ingin membunuh Dohee karena Nyonya Ju. Setelah sampai di rumah Nyonya Ju, Dohee pun menanyakan kepada Nyonya Ju apakah Nyonya Ju menyimpan suatu rahasia kepadanya. Namun di sini Nyonya Ju mengatakan jika ia sama sekali tidak menyembunyikan rahasia kepada Dohee. Namun di sini wajah dari Nyonya Ju memperlihatkan suatu kebalikannya. Setelah beberapa saat ponakannya datang dan memberikan laporan keuangan kepada Nyonya Ju. Dan tiba-tiba saja Nyonya Ju terbesit untuk menjodohkan ponakannya dengan Dohee. Di sini mereka berdua pun seketika menolaknya karena menurut mereka hal itu tidaklah masuk akal. Sedangkan di sisi lain, Kwon pun menemukan sebuah informasi terkait Dohee. Kemudian Kwon pun memikirkan bagaimana cara ia mengatasi Dohee, seorang gadis yang gila kerja tersebut. Dan di sini Kwon memiliki satu cara, yaitu dengan memikat manusia. Sedangkan Dohee yang telah mengetahui siapa dalang di balik penyerangan perusahaannya pun mencoba mendatanginya, di mana orang itu adalah anak dari Nyonya Ju, yaitu No Suan. Kemudian Dohee pun memberikan foto Suan yang tengah berselingkuh. Namun tiba-tiba Dohee ditelepon Kwon dan mengajak Dohee bertemu dan membuat perjanjian untuk bertemu di sebuah mall. Sebelum pergi, Dohee mengancam Suan akan menyebarkan foto selingkuhnya dan akan menjadikan perusahaan Mirai Apparelnya hancur dalam sekejap mata. Bahkan ibunya juga pasti akan marah kepada Suan. Di sini Dohee ingin Suan menarik artikel yang telah menyebar luas dan ingin Suan membersihkan apa yang telah dilakukan oleh Suan tanpa harus Dohee turun tangan. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Nyonya Ju yang tengah berada di sebuah gereja dan mengakui dosanya. Ia sangat takut tidak mendapatkan maaf dari Dohee, dan ternyata kecelakaan orang tuanya Dohee ada sangkut pautnya dengan Nyonya Ju, dan kecelakaan pada saat itulah yang menjadikan kaki Nyonya Ju sakit dan menjadikan Nyonya Ju berjalan menggunakan tongkat. Kemudian di sisi lain Dohee pergi menemui Kwon. Di sini Kwon datang dengan tampilannya yang sangat memikat. Bahkan orang di sekeliling itu terpikat dengan Kwon. Kemudian saat Kwon dan Dohee bertemu, Kwon mengatakan jika Kwon merasakan efek samping dari kejadian saat itu. Di sini Dohee pun awalnya memberi Kwon uang yang bertujuan sebagai kompensasi atau ganti rugi. Namun Kwon menolak karena saat ini ia memiliki banyak uang. Kemudian Kwon mengatakan jika hanya Dohee yang bisa membantunya dan mengajak Dohee pergi ke suatu tempat. Di sini Dohee seakan tersihir dengan perkataan Kwon dan menuruti permintaan Kwon. Ternyata Kwon mengajak Dohee untuk menemui orang-orang yang telah habis masa kontraknya dan menggunakan kekuatannya kembali saat ia memegang tangan Dohee. Setelah itu Kwon mengajak Dohee ke pinggir sungai Han. Di sini Kwon menceburkan diri bersama dengan Dohee. Kwon mengira jika itulah salah satu cara untuk mengembalikan kekuatannya. Namun ternyata hal itu gagal dan menjadikan Dohee marah kepada Kwon karena telah membuatnya hampir kehilangan nyawa kedua kalinya. Di sini Dohee menangis dan mengatakan jika saat ini ia sudah merasa stres dengan kedatangan orang yang ingin membunuh dirinya. Dohee yang merasa kesal pun memberikan uang kepada Kwon supaya Kwon tidak mengganggunya lagi dan pergi meninggalkannya. Setelah Dohee pergi, Kwon pun menjadi semakin bingung bagaimana caranya untuk mengembalikan kekuatannya kembali. Kemudian saat Dohee tengah berjalan sendirian, ia melihat sebuah berita terkait kematian kepala keuangan perusahaannya. Melihat hal itu, Dohee pun menjadi tertegun sejenak karena musuh-musuhnya telah mengambil orang-orang terdekatnya. Dan tiba-tiba datang seseorang dengan membawa sebuah cairan asam dan melemparkannya kepada Dohee.
Namun untungnya pada saat itu Kwon datang dan menyelamatkan Do-hee. Di sini Do-hee pun menyadari jika Kwon lah yang selama ini menyelamatkannya berulang kali.